Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah syarika lahu wa asyhadu anna subhanahu abduhu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina subhanahu wa ta'ala ala syabi ajmain wa ba'du. Hadirin dan hadirat keluarga besar Radio Nusantara di mana saja Anda berada, kami tim Radio Nusantara akan menyampaikan tentang perbedaan kholik dan makhluk ditinjau dari spiritual. Spiritual adalah kekuatan roh yang akan mengidentifikasi permasalahan. Permasalahan ini adalah perbedaan antara kholik dan makhluk ditunjuk dari spiritual karena kaitannya makhluk ini ada gaib, ada dohir, dan kholik adalah Allah yang maha gaib, yang paling gaib dan antara yang gaib. Tentu kalau kita menjangkau dengan akal ini akan kurang leluasa karena berbasis data, namun kita menjangkau dengan spiritual ini meninjau di alam spiritualnya, sehingga logikal kita, akal kita adalah menarasikan tinjauan identifikasi spiritual sehingga nanti menjadi verbal yang mudah untuk dimengerti dan juga bagian dari hasanah informasi yang dibutuhkan ke depan. Rahimakumullah, perbedaan kholik versus makhluk. Kholik adalah pencipta. Makhluk adalah ciptaan. Kemudian di Al-Quran memberikan informasi yang banyak bahwa Allah khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah khalaqas samawati wal ardh. Allah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam dalam waktu 6 hari. Jadi status Allah sebagai kholik, kemudian alam adalah atau langit dan bumi itu sebagai makhluk. Makhlukun ini adalah ciptaan, kholikun itu pencipta. Untuk memberikan statement yang paling pasti dalam kaitannya dengan ibadah, maka Islam mengukuhkan dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimi sholata li dzikri. Innani anallah, sungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada
selain kecuali aku. Fa'budni, makalah sembahlah aku. Aqimus sholata lidzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Kalimat-kalimat tauhid dalam Al-Quran ini sangat jelas. Sangat jelas, sehingga status kholiknya Allah itu jelas. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Khalaqa, Allah telah menciptakan al-insan, manusia, fi ahsani taqwim, di dalam sangat baiknya ciptaan. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus. Ahsani taqwim. Hadiratkumullah, maka ketika ada Tuhan selain Allah, maka itu sebenarnya statusnya adalah makhluk. Jadi Tuhan selain Allah itu makhluk. Kalau makhluk, statusnya sama dengan makhluk yang lain. Untuk itu, maka kita tidak boleh mentuhankan kecuali Allah. Hadiratkumullah, ini di dalam sejarah ada yang mengaku Tuhan, diantaranya Namrud versus Ibrahim. Namrud mengaku sebagai Tuhan, lawannya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang kedua adalah Fir'aun. Fir'aun mengaku Tuhan, lawannya Nabi Musa alaihissalam. Hadiratkumullah, saudara-saudara kita dalam sejarah ini, ya, orang tua sepuh kita, nenek moyang kita, Ibrahim, Nabi dan Musa, dalam sejarah ini memberikan peringatan keras terhadap orang yang mengaku sebagai Tuhan. Namrud mengaku dirinya Tuhan, kemudian Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Dengan permusuhan diutuslah Namrud diutus Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa diutuslah Musa alaihissalam, Fir'aun diutuslah Nabi Musa alaihissalam. Hadiratkumullah, ketika ayahnya Nabi Ibrahim, Azar, ini membuat patung, dan patung itu dituhankan, maka Ibrahim kecil ini selalu bertanya, apakah betul engkau ini Tuhan? Kenapa engkau diam aja Tuhan itu? Maka Ibrahim mulai terusik hatinya, ternyata membuang patung dan juga memberi nasihat kepada ayahnya, hai ayahku, aku ini adalah seorang Rasul, utusan Tuhan, utusan Allah yang akan memberikan penyelamatan terhadap hamba-hambanya, dan ayah adalah orang yang termasuk mensekutukannya, membuat patung, dan berhentilah mematung dan membuat patung untuk dipertuhankan. Namun ayahnya marah dan mengusir Ibrahim. Maka disitulah Nabi Ibrahim keluar dari rumah dengan mendoakan kepada Allah SWT agar ayahnya diberikan hidayah. Kemudian suatu hari
Namrud dan bala tentaranya semua lagi berburu, maka di tempat sembahan Namrud itu patung-patungnya banyak sekali. Kemudian Ibrahim yang masih muda kemudian idealis menghancurkan patung-patung itu, dan patung yang besar itu dikalungin kampak. Kemudian Ibrahim ditangkap. Apakah kamu yang menghancurkan patung-patung itu? Tanyakan sama dia. Dia kan yang paling besar, tentu dia yang menghancurkan yang kecil-kecil. Kemudian Namrud bilang, apakah kamu tidak bodoh bahwa kita suruh nanya kepada patung yang tidak bisa bergerak? Siapa yang lebih bodoh? Mengapa yang tidak bergerak disembah? Saat itulah murkanya Namrud muncul dan Ibrahim dihukum dengan dilemparkan ke api. Dan ketika dilemparkan api, Allah menyatakan dengan ya naru kuni bardan wa salam ala Ibrahim, hi api padamlah dan selamatkan Ibrahim. Ibrahim terselamatkan dengan baik. Dan terakhir Raja Namrud meninggal dalam posisi telinganya dimasukin oleh segede nyamuk. Karena pusing tiap hari maka dibenturkan ke batu. Dan saat itulah Ibrahim mendapatkan kemenangan dan Namrud mendapatkan kehancuran karena Namrud mengaku sebagai Tuhan. Hadirin, kisah inilah perjalanan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Maka ketika ketemu dengan bintang, dianggap bintang itu Tuhan. Ketemu dengan bintang nyata hilang. Besoknya ketemu dengan bulan, bulan dianggap Tuhan. Maka ternyata bulannya juga paginya hilang. Pagi-pagi ketemu matahari yang lebih besar dari bulan, dianggap Tuhan. Ternyata sorenya dia hilang. Dan inilah saat Nabi Ibrahim menyatakan, ini wajahtu wajahiyah lilladzi fatara samawati wal arda hanifah muslima wa ma ana minal musyrikin. Ini wajahtu wajhiyah, sungguhnya wajahku menghadapkan wajahmu ya Allah. Lilladzi fatara samawati wal arda, yang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Hanifah musliman, kami ini bersih dan muslim. Wa ma ana minal musyrikin, bukan termasuk golongan orang-orang musyrik. Maka disitulah bahwa bapaknya tauhid dalam Islam adalah Ibrahim alaihissalam. Jadi mentauhidkan Allah dan menyatakan Allah sebagai Tuhannya dan sekaligus hambanya, kekasihnya yang mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah, dan Khalilur Rahman, kekasih yang maha penyayang. Hadirin rahimakumullah, kemudian pencarian ketuhanan ini juga di masa Fir'aun. Hadirin rahimakumullah, ada satu riwayat bahwa Fir'aun ini mimpi malamnya, siangnya itu diceritakan bahwa malam mimpi mahkotanya dihancurkan oleh seorang anak kecil laki-laki. Ahli nujum memberikan informasi bahwa nanti ada seorang anak laki-laki yang lahir yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun yang ngaku sebagai Tuhan. Maka saat itulah undang-undang Mesir tiba kendali Raja Fir'aun. Setiap orang yang lahir laki-laki itu dibunuh. Karena laki-laki dibunuh, anak-anak laki-laki dibunuh kecuali yang perempuan. Ini juga bala'um mirobikum antim, ini ujian yang berat. Kemudian ibunya Nabi Musa ini diberikan ilham oleh Allah untuk bisa menghanyutkan Musa, dikasih peti yang rapat yang tidak bocor, dihanyutkan di sungai Nil, kemudian diikuti oleh kakak perempuannya. Ketika dihanyutkan itu, Musa
kecil yang ada di dalam kotak ya, di dalam peti itu. Maka diikutin kakak perempuan, dan kakak perempuannya itu mengetahui bahwa dia mampir di tempat mandinya keluarga Fir'aun. Saat itulah diambil oleh Siti Aisyah, Siti Asiyah. Siti Asiyah ini adalah istri Fir'aun yang dia adalah muslimah, dia adalah orang yang solehah. Kemudian dipelihara, dan ketika merangkak, sudah bisa merangkak itu, salah satu diantaranya adalah mencabut jenggotnya Fir'aun, jebol separuh. Dan saat itu diuji apakah Musa kecil ini ngerti atau tidak. Maka diuji dengan antara bara dan kurma. Nah, ketika bara dengan kurma, Musa suruh merangkak. Saat merangkak itu dia hampir memilih kurma, maka oleh Jibril diselamatkan dengan menepak ke bara dan makan bara. Akhirnya Musa ini cadel. Karena cadel itu, maka dia minta dengan doanya, Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Dengan remaja yang kuat, kokoh, berada di kendali dan keluarganya Fir'aun. Namun Fir'aun nggak tahu suatu saat Musa ini ada orang Bani Israel dengan orang Mesir berantem. Nah, ketika Bani Israelnya itu lemah, dihajar oleh orang Mesir. Nah, orang Mesir dipukul oleh Musa, dan ternyata orang Mesirnya mati, meninggal. Nah, Musa ini ketakutan lari ke Madian. Di Madian itulah ketemu dengan Siti Sarah. Siti Sarah ini lagi menggalak kambing. Nah, karena biasanya meminumkan itu gantian kambingnya, karena ada batu yang menutupi mata air. Nah, diangkatlah batu itu oleh Musa, sehingga Siti Sarah waktu Siti Sapur, Siti Sapur ini lebih cepat pulangnya. Maka ditanyain oleh Nabi Syuaib, kenapa lebih cepat? Karena ada pemuda yang membantu mengangkat mata air, sehingga kambing-kambingnya Siti Sapur lebih cepat pulang. Dan saat itulah Nabi Musa dijadikan menantu oleh Nabi Syuaib, diberi pembelajaran tentang hikmah, dan dibekali dengan tongkat, yang kelak tongkat akan menghadapi Fir'aun ke depan untuk menjadikan peringatan sekali lagi kepada Fir'aun agar dia ikut bertauhid kepada Allah dengan menghentikan dirinya pengakuan sebagai Tuhan. Hadirin terakhir dalam perjalanannya ini, Nabi Musa diberi tongkat, dan tongkat itu dites di Gunung Tursina bisa menjadi ular, dan ularnya itulah yang nanti kelak akan ditandingkan dengan ahli sihirnya Fir'aun. Kemudian merkuri tangan yang diletakkan di dada keluar jadi bersinar, dan semua peralatan untuk menghadapi Fir'aun ini disiapkan oleh Allah SWT. Dan Fir'aun inilah orang yang mendapatkan anugerah besar, jadi raja, tidak pernah sakit, kuat, dan namun kesombongannya melebihi dari sebagai kodrat makhluk, dia menjadi Tuhan. Terakhir finishnya adalah ketika Nabi Musa dikejar di Laut Merah, dipukullah tongkatnya. Musa membelah jadi jalan yang
Nabi Musa bersama orang-orang Mesir, orang-orang Bani Israel diselamatkan, tentara Fir'aun tenggelam dengan meninggalnya Fir'aun, tanda bahwa keruntuhan seorang hamba yang menyandang gelar sebagai Tuhan. Alhamdulillah. Maka dalam satu riwayat, iblis ini tidak pernah menyatakan diri jadi Tuhan. Padahal iblis adalah makhluk yang paling dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena iblis ini dia kalau menyatakan sebagai Tuhan, sebagai Allah, bighairi hijab, tidak ada hijab kepada Allah. Jadi kalau misalkan iblis mengatakan aku ini Tuhan, maka Allah itu ada di depannya. Karena itulah maka tidak pernah ada riwayat bahwa iblis itu mengaku sebagai Tuhan, kecuali adalah Fir'aun. Dan Fir'aun ini adalah manusia. Manusia itu ada hijab. Jadi dosa, pahala, pengakuan-pengakuan manusia itu dihijab. Dulu sebenarnya di langit itu transparan. Jadi orang berbuat baik itu juga kelihatan langsung pahala dan pahalanya. Orang berbuat dosa itu kelihatan langsung pahalanya. Karena memang dikutukan iblis itu minta kepada Allah untuk ditutup, maka langit yang menuju kepada Sidratul Baitul Ma'mur ke atas itu ditutup. Sehingga sekarang ini manusia berbuat apapun tidak bisa melihat. Dan disitulah leluasanya iblis setan untuk menggarap sekaligus menjadikan manusia-manusia ini sebagai alat jebakan, terutama adalah manusia-manusia yang sekelas Fir'aun, Namrud, dan lain-lain. Jadi rahmatullah, maka ketika ada Tuhan selain Allah, itu berarti makhluk, dan makhluk nanti akan berhadapan dengan Allah dan dia akan tidak berdaya. Maka dari itu jangan salah pilih memilih Tuhan, jangan salah memilih Tuhan, terutama memilih agama. Karena banyak sekali orang-orang yang sekarang ini masih belum bisa membedakan mana Tuhan yang sebenarnya dan mana yang dipertuhankan. Tuhan yang sebenarnya adalah Allah SWT, selain itu dipertuhankan. Kalau dipertuhankan berarti dia tidak statusnya sebagai Tuhan. Oleh sebab itu, hadirin rahimakumullah, saudara-saudara kita, mari kita bersama-sama mengkoreksi diri kita. Apakah status kita sebagai makhluk melebihi dari Khalik? Yang pasti tidak mungkin. Dan seluruh yang punya Khalik itulah yang seluruh yang ada di dalam makhluk. Tapi yang ada di dalam makhluk itu tidak sepenuhnya bisa melebihi dari Khaliknya. Jadi manusia adalah cuilan ciptaan dari zatnya Allah SWT, sehingga kita harus menjadikan Khalik, Allah sebagai Khalik ini tempat kita untuk mengadu, tempat kita untuk berbakti, tempat kita untuk memuji, dan sekaligus tempat kita nanti akan kembali. Karena perjalanan hidup kita dari awalnya qadanya Allah, kemudian qadarnya Allah menjadikan takdir, sehingga kita ditakdirkan hidup di dunia dalam menempuh perjalanan liku-liku kehidupan ini. Yang terakhir adalah qadanya Allah dalam kematian, dan ketika dalam kematian itu proses selanjutnya menemuin Allah di alam akhirat. Berarti dulu kita ditiupkan roh dari Allah waktu di alam rahim usia 4 bulan. Kita dibaiat oleh Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Roh kita sudah menyaksikan
bahwa Tuhannya Allah, kemudian lahir ke dunia tetap konsisten Tuhannya Allah, sampai akhir hayat kita tetap konsisten Tuhannya Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah adalah Tuhan untuk kita semua dan nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama mengoreksi diri. Namrud, Fir'aun adalah pembelajaran hidup supaya kita tidak tertipu oleh rayuan setan dan iblis untuk meniadakan Tuhan, mengadakan Tuhan selain Allah, dan meniadakan Tuhan Allah. Itu adalah hal yang tidak benar. Yang benar adalah tetap la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Mudah-mudahan dengan kita selalu membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakan Tuhan itu satu, Allah somad, Allah tempat bergantung dari seluruh makhluk. Lam yalid walam yulad, Tuhan itu tidak beranak dan tidak pernah diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang menyamainya. Itulah kebesaran Allah yang selalu kita junjung, kita optimalkan pujiannya, dan kita selalu qoribu minallah, menjadi hamba yang dapat rahmat dunia akhirat. Barakallahu fil Qur'anil azim wa ana fi ayati wa dzikril hakim, taqabbal minkum ghafurur rahim. Qul hadza wassalamu ala muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat ghafurur rahim. Subhanallah wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.